Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Alvan Kuryawan akan melakukan presentasi jawaban UTS. Langsung saja. Saya ke soal pertama, bagaimana tahapan dalam proses requirement engineering dilakukan? Pertama kita lihat requirement engineering proses itu apa saja. Pertama di sini ada feasibility study atau analisis kemungkinan. Jelas di sini yaitu menganalisa secara teknis dan secara finansial apakah ada kemungkinan untuk membangun sistem tersebut. Kemudian ada requirement elicitation and analysis. Di sini adalah mengetahui pemikiran dari customer atau klien akan seperti apa sistem tersebut. Kemudian requirement specification yaitu mendetailkan requirement dari klien. Kemudian requirement validation itu mencek validasi dari requirement tersebut. Langsung saja, contoh dari kasus yaitu program manajemen perusahaan. Feasibility study itu menganalisa apakah teknis dan biaya yang ada mungkin untuk pembuatan sistem program manajemen perpustakaan tersebut. Kemudian lanjut ke requirement elicitation and analysis, melakukan interaksi dengan customer untuk memahami requirement dari customer di mana terkadang masalah muncul karena perbedaan disiplin ilmu antar customer dan developer. Oleh karena itu, dalam hal ini developer dan customer dalam hal ini perpustakawan akan saling berinteraksi untuk memahami requirement yang dengan customer. Jadi, developer dan customer akan berinteraksi, salah satunya ada interview, ada brainstorming dan lain-lain untuk mengetahui keinginan customer tersebut itu seperti apa. Kemudian ada requirement specification. Setelah developer mendapatkan requirement atau pemikiran akan seperti apa sistem tersebut yang diberikan oleh customer, maka developer akan mendetailkan requirement tersebut. Maka dia bisa membuat requirement specification yang bisa seperti functional requirement, performance requirement, external interface requirement, design constraint, maupun quality requirement. Kemudian requirement validation. Setelah spesifikasi requirement berhasil dibuat, perlu dilakukan validasi, yaitu proses untuk memastikan bahwa requirement yang benar sudah ditulis dengan benar. Validasi ini melibatkan customer sebagai pihak yang menilai dan memberi feedback yang berhubungan dengan requirement. Kalau diagramnya seperti ini, kita skip. Kemudian soal kedua, jelaskan perbedaan metode prototype development dan Boehm spiral. Berikan contoh real pada studi kasus. Kita lihat prototype development. The development may be based on rapid prototyping language or tool. Prototype development itu basisnya itu adalah bahasa prototyping. May improve living and functionality. Prototype should focus on areas and product area not well understood. Jadi prototype harus fokus ke area yang dimana produk tersebut tidak dipahami dengan baik. Error checking and recovery may not include in the prototype. Di error checking dan recovery tidak mungkin saja tidak terincludekan. Fokus on functional rather than non-functional requirements such as reliability and security. Ini diagramnya seperti ini. Langsung saja. Contoh studi kasusnya adalah sebuah perusahaan ingin membuat aplikasi sistem manajemen perpustakaan. Seorang tahu atau sekelompok pelanggan akan melakukan identifikasi terlebih dahulu mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan dan bagaimana model kerja program tersebut. Nah, kemudian dilakukan rancangan program yang diujikan kepada pelanggan. Hasil atau penilaian dari pelanggan dievaluasi dan analisis kebutuhan pemakai kembali dilakukan agar bisa menghasilkan produk yang diinginkan. Jadi prinsipnya adalah kita developer akan membuat programnya terlebih berdasarkan identifikasi singkat tentang aplikasi yang ingin dibuat dalam ini sistem perpustakaan. Nah, setelah sudah jadi kita akan mengajak pelanggan untuk evaluasi bersama.
dan analisis kemudian dikembangkan kembali. Penipuan spiral model. A spiral adalah a sequence. Ini adalah saja kita pahami modelnya, diagramnya ya. Jadi diagramnya ini bentuk spiral di mana spiralnya dibagi 4 sektor, yang mana masing-masing sektor itu mempunyai pekerjaan masing-masing atau tugas masing-masing. Yang mana buangan spiral ini lebih menekankan analisis resiko. Langsung saja. Contohnya adalah sebuah perusahaan ingin membuat aplikasi manajemen. Jadi contohnya sama tapi dengan model yang berbeda. Seorang atau programmer akan melakukan pencarian tentang aplikasi yang dibuat. Kemudian dilakukan analisis risiko untuk meminimalisir kesalahan. Kemudian dibuat model sesuai analisisnya. Setelah itu baru membuat aplikasinya. Nah, setelah jadi baru dijual ke pelanggan. Jadi pelanggan itu tahunya ketika aplikasi sudah jadi. Berbeda dengan prototipe yang mana dikembangkan bersama sejak awal. Jadi developer dan customer akan bekerja sama dari awal dengan model prototipenya ya. Berbeda dengan spiral yang akan dijalankan benar ketika sudah jadi. Nah, jelasnya seperti ini. Lalu apa perbedaannya? Prototipe menggunakan kawasan banyak berinteraksi sejak awal untuk mendevelop sistem tersebut. Dengan posisian pengembangan dan sedikit berinteraksi karena customer akan mengetahui bukannya kita sudah jadi. Dengan di prototipe, persembahan hanya dilakukan membuat perangkat lunak. Jika pada bulan spiral, persembahan dilakukan oleh beberapa tim sesuai proses tahapan tadi, kan dibagi menjadi beberapa sektor. Dan prototipe analisis resiko tidak ditekankan pada model ini. Nah, itu kelemahannya. Di bulan spiral membutuhkan tenaga ahli analisis resiko. Karena ini memang yang ditekankan. Kemudian proses pengembangan lebih cepat ya, karena tidak terlalu banyak yang dianalisis ya. Persembahan lebih lambat untuk bulan spiral. Dan prototipe lebih cocok untuk pengembangan berskala kecil dan menengah. Dan spiral lebih cocok untuk pengembangan berskala besar. Lanjut. Jelaskan prinsip metode agile dan berikan contoh bagaimana setiap prinsip tersebut diimplementasikan. Ini kita pertama, apa sih the principle of agile? Prinsipnya itu ada 5 di sini. Pertama ada customer involvement, di mana customer harus selalu ikut serta dalam proses pengembangan. Their role is provide to prioritize new system requirement. Jadi peran mereka itu untuk menyediakan dan memprioritaskan sistem requirement yang baru. Dan incremental delivery. This role is developed in increment with customer specifying the requirement to be included in each increment. Jadi pembangunannya itu bertahap secara meningkat. Di customernya, kliennya itu akan memberi arah yang spesifik requirement mana di setiap pengembangan yang harus diprioritaskan gitu. People not process. The skill of the development team should be recognized and exploited. Team members should be left to develop their own ways working without prescriptive process. Jadi skill dari tim anggota pengembang itu harus diketahui dan harus dieksploitasi. Tim member harus dibiarkan untuk mengembangkan dengan cara mereka sendiri. Embrace, expect the system requirement to change and so design the system to accommodate this change. Di sistemnya itu harus dibuat agar siap untuk perubahan. Maintain simplicity, focus on simplicity in both software being developed and in the development process. Wherever possible, active reload to eliminate complexity from the system. Jadi sebisa mungkin dibuat untuk sesederhana mungkin. Langsung saja contoh kasusnya, misal akan membuat manajemen perpustakaan sama. Pertama, developer membuat list apa yang dibutuhkan oleh customer. Jadi programmer akan meminta customer membuat list apa saja nih fitur yang untuk sistem manajemen perpustakaan ini. Jadi seperti prinsip pertama tadi, di mana customer harus selalu terlibat.
Jadi seperti ada fitur pinjam buku, kembalikan buku, cari buku, daftar anggota, perpustakaan, tugas bulan, dan fitur keamanan lainnya. Dan kemudian fitur minta customer untuk memilah fitur mana yang diprioritaskan. Jadi customer akan memberikan arahan, ini nih fitur yang harus diprioritaskan untuk pengembangan saat ini gitu. Jadi misalnya fitur pinjam buku, maka developer akan memfokuskan desain dan penggunaan pada fitur tersebut. Nah, setelah fitur jadi, developer akan meminta customer untuk menguji fitur tersebut sampai pengguna merasa puas, Nah, setelah customer setuju, maka menggunakan fitur yang dengan proses sama. Maka setelah fitur yang ini selesai, lanjut ke fitur berikutnya sesuai yang diinginkan oleh customer. Seperti itu kira-kira. Baik, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.